Sudirman ya? Sudirman Tamrin. Memang ini baru, saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin. Saya sudah langsung, Pak Gubernur langsung memerintahkan kepada Kadisos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ. Itu yang selama ini pernah. Setahu kami jalan ke Jalan Sudirman Tamrin itu cukup jauh. Kalau ada di pinggiran ada betul. Kalau ada di kolong jembatan masih ada betul, masih ada. Di seluruh Indonesia, di kota Indonesia itu ada orang yang belum memiliki rumah, mencari tempat berteduh, tinggal di tempat yang paling. PSI yang kemudian meminta agar usia itu diturunkan ya. Jadi 35 atau pernah berpengalaman. Kira-kira begitu ya. Dan sepertinya setuju nih. DPR dan pemerintah beri sinyal setuju usia Capres-Cawapres 35 tahun. Kemudian ada juga kompas.id, DPR dan pemerintah tak keberatan batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. DPR serahkan kepada MK soal syarat usia Capres-Cawapres. DPR dan pemerintah isyaratkan dukung usia Capres-Cawapres minimal 35 tahun. Kemudian ada juga PSI, gugatan batas usia Capres-Cawapres bukan untuk Gibran. Kira-kira begitu. Oke. Coba kita bahas ini secara komprehensif, nanti dikaitkan dengan gugatan Partai Buruh yang sudah dilayangkan soal presidensial threshold. Ini kalau bisa digabungkan jadi cakep banget. Yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI kalau nggak salah minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bank DKI nyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru, kemudian sehingga butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah kemudian kita tawarkan ke bank yang lain untuk dengan bank-bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan alhamdulillah sekarang sudah 95% untuk salurnya bantuan sosial tunai. Saya tidak tahu persisnya padan samanya tuh di mana, silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi. Ya. Tapi kalau misalnya ini cuma sekedar katakanlah sebuah aturan untuk mengakomodasi satu orang saja dalam kontestasi yang terbatas, wah saya kira memang jadi tidak jadi tidak menarik jadinya ya, jadi tidak menarik. Sobat daerah sekalian, saya ada telepon nih sebenarnya dari seorang YouTuber ya yang menyertai Rocky Gerung, dan sekarang nih Rocky dikepung di mana-mana. Saya mau angkat tapi soalnya lagi live streaming ya. Coba saya bilang saya jawab dulu ya. Jadi itu hal yang memang harus kita pahami ya. Oke, nah jadi saudara sekalian, kalau penting banget ya nanti kita hold kalau gitu ya. Oke. Baik dan paling enak. Di antaranya tempat yang paling enak bagi tunawisma adalah di kolong jembatan. Kalau kita ke kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan malah mungkin di negara lain juga ada tunawisma yang memang tinggal berteduh di kolong-kolong jembatan. Itulah tugas kita semua, termasuk Pemprov DKI Jakarta dengan berbagai kebijakannya, programnya, dengan anggaran yang ada, berusaha mencarikan tempat yang terbaik bagi seluruh warga Jakarta. Secara bertahap teman-teman bisa cek datanya, berapa banyak jumlahnya, penganggurannya, tunawismanya, dan lain-lainnya, bahkan pemulungnya, pengemisnya. Secara bertahap setiap gubernur dan gubernur itu menjadikan program yang prioritas untuk dapat kita atasi bersama. Di beberapa daerah. Jadi ada beberapa daerah yang dia bisa masuk, ada yang tidak ya. Tapi sejak memang setelah video yang viral tersebut. Nah, sekarang dia berada di posisi di daerah di Yogyakarta, di Godian.
rencananya mereka mau berdiskusi dengan narasumber selain Rocky Gerung itu ada Andi Sinulinga, ada Saud Situmorang juga. Tapi rupanya kafe tersebut disweeping oleh massa sebuah partai politik yang konon dipimpin oleh anggota DPR sendiri ya dari partai tersebut. Dan ya kira-kira 30 orang itu yang dilaporkan kepada saya, sehingga masih terjadi negosiasi dengan Kapolres apakah kegiatan akan lanjut atau tidak. Itu saja sahabat sekalian, karena Rocky bergerak dari Surabaya dan kebetulan yang di sweeping adalah mobil yang berplat L Surabaya ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini tidak membuat kita menjadi bangsa yang tidak taat hukum. Ungkit pernyataan Risma sebut panitia bagi-bagi es krim bajingan. Loyalis Anies, pejabat boleh ngomong bajingan ke rakyatnya. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta. Penggagas kolaborasi Jakarta Andi Sinulinga mengungkit pernyataan Tri Risma hari ini yang marah-marah menyebut panitia bagi-bagi es krim Walls yang diselenggarakan PT Unilever Indonesia bajingan. Saat itu Risma menjabat sebagai wali kota Surabaya marah dengan Taman Bungkul yang dirusak akibat kegiatan itu. Andi Sinulinga pun menyindir, pejabat boleh ngomong bajingan ke rakyatnya, kata Andi Sinulinga dalam cuitannya di Twitter Selasa 1 Agustus 2023. Saking marahnya, Risma bahkan mengeluarkan kata-kata kasar. Sialan bener bajingan semua, lihat itu rusak semua, ujar Risma saat memarahi salah satu panitia bagi-bagi es krim Walls yang berbaju merah. Sambung loyalis Anies Baswedan ini. Diketahui saat ini tengah jadi perbincangan hangat pernyataan Rocky Gerung terkait Presiden Joko Widodo yang kini dilaporkan oleh relawan Jokowi. Pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Jokowi bajingan yang tolol dianggap penghinaan oleh relawan Jokowi. Kelompok relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung atas dasar penghinaan atau pencemaran nama baik Presiden pada 31 Juli lalu. Namun laporan itu kemudian ditolak karena harus ada klarifikasi langsung dari Jokowi. Karena ditolak, laporan itu diubah menjadi aduan masyarakat. Meski begitu, relawan Indonesia Bersatu telah resmi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Refli Harun dan diterima Bareskrim Polri tercatat dengan nomor LP-B-440-7-2023-SPKT Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian juga turut melaporkan Rocky Gerung dan Refli Harun. Pasalnya, pernyataan Rocky yang diributkan oleh para relawan Jokowi tayang di channel YouTube Refli Harun. Kelompok relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung atas dasar penghinaan atau pencemaran nama baik Presiden pada 31 Juli lalu. Namun laporan itu kemudian ditolak karena harus ada klarifikasi langsung dari Jokowi. Karena ditolak, laporan itu diubah menjadi aduan masyarakat. Meski begitu, relawan Indonesia Bersatu telah resmi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Refli Harun dan diterima Bareskrim Polri tercatat dengan nomor LP-B-440